Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penyesuaian diri dan permasalahannya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Faiza Febriana, 2. Nur Nadui, 3. Dwi Vina, 4. Nisa Akmalia. A. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri berarti adaptasi. Penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai konformitas. Penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik. Penyesuaian diri merupakan suatu penguasaan dan kematangan emosional. B. Karakteristik penyesuaian diri. 1. Penyesuaian diri positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain 1. Penyesuaian diri dengan menghadapi masalah secara langsung. 2. Penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi. 3. Penyesuaian diri dengan trial dan error atau coba-coba. 4. Penyesuaian diri dengan substitusi. 5. Penyesuaian diri dengan mengenali kemampuan diri. 6. Penyesuaian diri dengan belajar. 7. Penyesuaian diri dengan mengenali diri. 8. Penyesuaian diri dengan pengamatan yang cermat. 2. Penyesuaian diri yang salah. 1. Reaksi bertahan. Individu berusaha mempertahankan diri seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Dalam bentuk khusus dari reaksi ini adalah rasionalisasi, yaitu mencari alasan yang masuk akal untuk membenarkan tindakannya yang salah. 2. Represi, yaitu menekan perasaannya yang kurang enak ke alam tidak sadarnya. 3. Proyeksi, yaitu menyalahkan kegagalan dirinya pada pihak lain atau pihak ketiga untuk mencari alasan yang dapat diterima. 4. Sour grapes, yaitu anggur kecut. Artinya, dengan memutarbalikkan fakta atau kenyataan. 2. Reaksi melarikan diri. Dalam reaksi ini, seorang akan melakukan hal-hal seperti berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu narkotika, dan regresi, yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkah perkembangan yang lebih awal, misalnya dengan dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil. 3. Reaksi menyerang. Individu yang salah akan menunjukkan sikap dan perilaku yang bersifat menyerang untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya atau tidak mau menerima kenyataan. Contohnya seperti selalu membenarkan diri sendiri, selalu ingin berkuasa dalam setiap situasi, dan merasa senang bila mengganggu orang lain. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Menurut Sanders pada tahun 1964, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri adalah sebagai berikut. 1. Keadaan fisik. Kondisi fisik seseorang individu dapat mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem kekebalan tubuh dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu tersebut. 2. Keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat dapat menciptakan penyesuaian diri yang baik pada individu. Keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang didapatkannya dari lingkungan. Faktor psikologis pada individu mencakup pengetahuan, faktor belajar, self-determination, dan konflik. Kembangan dan kematangan. Pada setiap tahap perkembangan, seorang individu akan melakukan penyesuaian diri yang berbeda-beda menurut kondisi saat itu. Hal tersebut dikarenakan kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi yang dipengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Perkembangan dan kematangan yang dimaksud mencakup kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan moral, dan emosional. 4. Perkembangan lingkungan. Keadaan lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan dan dukungan, serta mampu memberi perlindungan merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada individu. Faktor lingkungan mencakup lingkungan keluarga, pengaruh hubungan orang tua, hubungan saudara, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. 5. Tingkat religius dan kebudayaan. Religiusitas dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lain.
Karena religiusitas memberi nilai dan keyakinan pada individu untuk memiliki arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Begitupun dengan kebudayaan pada suatu masyarakat yang merupakan faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku individu dalam bersikap. D. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana seorang individu dapat mendapatkan keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat manusia. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, frustasi yang menyebabkan individu terdorong untuk meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan dirinya dari kegagalan. Pada dasarnya, penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya. Beberapa faktor lingkungan yang dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi remaja adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan keluarga yang harmonis. Di dalam lingkungan keluarga, seorang anak mempelajari dasar-dasar dari cara-cara bergaul dengan orang lain. Biasanya yang menjadi acuan atau contoh adalah figur orang tua, tokoh pemimpin atau seorang yang menjadi idolanya. Oleh karena itu, orang tua dewasa dituntut untuk meneladani dan menunjukkan sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang baik. 2. Lingkungan teman sebaya. Menjalin hubungan yang erat dan harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting pada masa remaja. Remaja mencurahkan kepada teman-temannya apa yang tersimpan di dalam hatinya dari angan-angan, pemikiran, dan perasaannya. Ia mengungkapkan kepada teman-teman sebayanya yang akrab secara bebas dan terbuka tentang rencana, cita-cita, dan kesulitan-kesulitan hidupnya. Semakin mengerti ia akan dirinya, semakin meningkat keadaan untuk menerima dirinya. Mengetahui kekuatan dan kelemahannya, ia akan menemukan cara penyesuaian diri yang tepat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 3. Lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai tugas yang tidak hanya terbatas pada masalah pengetahuan dan informasi saja, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial secara luas dan kompleks. Pendidikan modern menuntut guru untuk mengamati perkembangan penyesuaian diri murid-muridnya, serta mampu menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada cara kerja dan metode yang digunakan oleh guru dalam proses penyesuaian tersebut. Aspek-aspek penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan seseorang untuk menerima diri demi tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Keberhasilan penyesuaian diri pribadi ditandai oleh tidak adanya rasa benci, tidak ada keinginan untuk lari dari kenyataan, atau tidak percaya pada potensi dirinya. Sebaliknya, kegagalan penyesuaian pribadi ditandai oleh adanya kegoncangan dan emosi, kecemasan, ketidakpuasan, dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Sebagai akibat adanya jarak pemisah antara kemampuan individu dan tuntutan yang diharapkan oleh lingkungannya. Hal inilah yang menjadi sumber terjadinya konflik yang kemudian terwujud dalam rasa takut dan kecemasan, sehingga untuk meredakannya, individu harus melakukan penyesuaian diri. Yang kedua, penyesuaian sosial. Dalam kehidupan di masyarakat, terjadi proses saling mempengaruhi satu sama lain yang terus-menerus dan silih berganti. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial di tempat individu itu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan sosial tersebut mencakup hubungan dengan anggota keluarga, masyarakat sekolah, teman sebaya, atau anggota masyarakat luas secara umum. Proses berikutnya yang harus dilakukan individu dalam penyesuaian sosial adalah kemauan untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakatnya. Setiap kelompok masyarakat atau suku bangsa memiliki sistem nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Dalam proses penyesuaian sosial, individu berkenalan dengan nilai dan norma sosial yang berbeda-beda, lalu berusaha untuk mematuhinya, sehingga menjadi bagian dan membentuk kepribadiannya. Masalah penyesuaian diri peserta didik usia sekolah menengah atau remaja. Persoalan krusial yang dihadapi peserta didik usia sekolah menengah atau remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri adalah masalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Oleh karena itu, perkembangan penyesuaian diri remaja sangat bergantung pada sikap penolakan orang tua dan suasana psikologi sosial dalam kehidupan keluarga. Penolakan orang tua terhadap anaknya dibagi menjadi dua macam.
Pertama, penolakan yang bersifat tetap, yaitu orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab, seperti tidak menghendaki kelahiran. Kedua, akibat dari penolakan itu adalah pura-pura tidak tahu keinginan anak atau masalah anak. Sebagai akibat dari kedua jenis penolakan, remaja tidak dapat menyesuaikan diri secara sehat dan cenderung menghabiskan waktunya di luar rumah. Hal-hal yang menghambat proses penyesuaian diri remaja, yaitu yang pertama, sikap orang tua yang memberikan perlindungan yang berlebih. Kedua, sikap orang tua yang otoriter. Yang ketiga, keretakan keluarga. Yang keempat, perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang kelima, sering pindah tempat tinggal. G. Karakteristik masalah peserta didik usia sekolah menengah atau remaja. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya sering tidak jelas. Banyak perubahan pada diri seorang remaja yang ditandai dengan tanda keremajaan. Namun, perubahan itu hanya merupakan suatu tanda-tanda fisik dan bukan sebagai pengesahan akan keremajaan seseorang. Satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan dan berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka. Untuk memahami remaja, perlu dilihat berdasarkan perubahan pada dimensi-dimensi berikut ini. 1. Dimensi biologis. Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas, yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri ataupun perubahan suara pada remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Pada masa pubertas, hormon seseorang menjadi aktif. Hormon tersebut mengubah sistem biologis seorang anak. Perubahan tersebut diantaranya perubahan suara dan fisik lainnya. Bentuk fisik mereka akan berubah sangat cepat pada awal pubertas dan akan membawa mereka pada dunia remaja. 2. Dimensi kognitif. Dimensi kognitif adalah sebagai sebuah penilaian terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang kemampuan berpikir. Ciri umum dari karakter masalah peserta didik remaja dari sudut pandang kognitif ialah bahwa secara intelektualnya, anak remaja cenderung sudah mampu menerjemahkan realita yang ada dengan menggunakan pikirannya. Artinya, remaja relatif sudah bisa memilih dan mengambil keputusan melalui sebuah pemahaman, penalaran, dan pengetahuannya. Akan tetapi, masih banyak remaja yang belum mampu mencapai tahapan perkembangan kognitif dikarenakan masih tertinggal pada tahap perkembangan sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh pola pendidikan atau pola asuh orang tua yang cenderung masih memperlakukan remaja sebagai anak-anak. 3. Dimensi moral. Masa remaja dipenuhi dengan perasaan yang sangat spontan dan meletup-letup dalam merespons sesuatu yang ia terima dan ia hadapi. Dari sudut pandang psikis, proses merespon realita kehidupan khususnya kenyataan yang ia alami tidak hanya dapat dilihat secara matematis semata, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu sikap baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, patut dan tidak patut. Perilaku remaja yang mencerminkan kebaikan, kepantasan, dan kepatutan dijadikan ukuran dalam menilai kapasitas moral seorang remaja. Pendidikan moral bagi remaja menjadi keharusan, karena sebagai bekal dan antisipasi terhadap perkembangan zaman dan perubahan sosial di masyarakat dalam proses penyesuaian diri remaja. 4. Dimensi psikologis. Masa remaja yang penuh gejolak. Pada masa ini, mood atau suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat. Perubahan mood yang drastis pada remaja ini dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meskipun mood remaja mudah berubah-ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Dalam hal kesadaran diri, para remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka. Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena menganggap bahwa orang lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mereka mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Selain itu, remaja juga sering menganggap dirinya serba mampu sehingga sering terlihat tidak memikirkan akibat perbuatan mereka. Tindakan impulsif dilakukan karena mereka tidak sadar dan belum biasa memperhitungkan akibat jangka pendek atau jangka panjang. Remaja yang diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri
dan mampu bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan di WhatsApp group atau Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.